Cara bertaubat untuk menarik rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tentang cara bertaubat ya sahabat ya. Di sini yang saya maksudkan bertaubat adalah ingin menjadi lebih baik lagi dibanding dengan sebelumnya. Nah, tetapi bagi Anda yang baru menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Ngomong-ngomong soal bertaubat, tentunya di dalam Islam ya, itu biasanya simpelnya adalah beristighfar ya. Tetapi di dalam Islam pun juga diajarkan bagaimana cara mandi taubat, sholat taubat dan seterusnya. Tapi saya tidak membahas ranah keislaman di sini. Yang saya bahas adalah secara umum ya. Yang saya maksudkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa bertaubat di sini adalah untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Nah, perlu Anda tahu sahabat ya, di dalam Al-Qur'an pun juga dijelaskan ya, ada jalan ya, beberapa jalan untuk bisa menarik rezeki atau kita melakukan apa ya. Intinya adalah sebab-sebab rezeki bisa hadir itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan kita bertaubat ya, kita memperbaiki kualitas diri kita. Nah, bagi Anda yang agama lain, saya rasa juga sama ya. Ketika kita bertaubat ya, ketika kita bersih dari segala kesalahan ataupun segala dosa, tentunya ketika kita berdoa kepada Allah itu akan lebih mudah dibanding dengan kita banyak dosanya ya. Dan perlu Anda tahu bahwa anak kecil ya, anak yang belum begitu berumur alias adalah belum balik, itu mereka itu dosanya hanya sedikit, dan tentunya doa-doa mereka tentunya pastinya ya lebih mustajab ya ketimbang kita orang dewasa yang sudah banyak dosa begitu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa banyak sekali orang yang katanya bertaubat, katanya sudah minta ampun kepada Allah, katanya sudah beristighfar bahkan sampai 100 kali setiap harinya, itu kan yang diajarkan oleh Nabi ya. Tetapi nyatanya ya, banyak juga yang tidak membuahkan hasil dari apa yang menjadi istighfarnya tersebut ya. Dalam artian apa? Dalam artian adalah mereka masih selalu saja ya kesulitan dalam finansial, kesulitan dalam rezeki. Itu karena apa? Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab hadirnya rezeki, salah satu penyebab datangnya rezeki adalah dengan cara bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, ketika saya lihat, ketika saya amati, ketika saya telusuri, ternyata orang-orang yang katanya sudah bertobat tersebut, sudah beristighfar tersebut ya, mereka menyesali terlalu mendalam sahabat. Loh mas, bukannya bertobat itu memang harusnya menyesali dosa-dosa? Iya, jika Anda berkata demikian betul, tetapi yang perlu dipahami adalah jangan terus-terusan menyesal ya. Karena kalau misalnya kita menyesal terus-terusan, yang ada adalah kita hanya larut dalam kesalahan kita sendiri, kita larut dalam perbuatan yang tidak diridhoi Allah terus-terusan juga ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kita menerima terlebih dahulu yang masa lalu, masa lampau, kesalahan atau dosa yang sudah pernah kita perbuat, ya kita terima saja ya. Kita maafkan diri kita juga sahabat. Kalau misalnya terus-terusan disesali, dalam keilmuan vibrasi, menyesal itu adalah vibrasinya force atau rendah ya. Nah, ketika vibrasi rendah ini sangat buruk untuk bisa menciptakan keberlimpahan. Ketika getaran kita rendah, vibrasi kita rendah, maka itu sangat sulit untuk
bisa menarik rezeki, ya. Silahkan Anda boleh menyesal, itu sangat wajar, manusiawi. Tetapi kalau terus-terusan menyesal, nah ini yang menjadi persoalan. Ketika orang menyesal terlalu mendalam, terus-terusan, maka dia tidak bisa bangkit. Dia tidak bisa menerima kondisinya, dia tidak bisa memaafkan dirinya. Jelas kalau misalnya tidak bisa memaafkan dirinya, bagaimana dia mau bangkit? Bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan? Ya, oleh karenanya ketika Anda memang bertaubat, ya, pertama adalah terima dulu kondisi Anda, ya. Maafkan masa lalu Anda. Nah, ini yang tidak banyak orang bisa. Yang namanya memaafkan masa lalu artinya adalah tidak terus-terusan memikirkan kesalahannya, sehingga yang terjadi adalah penyesalan ya. Kemudian yang kedua, setelah Anda maafkan, maka Anda terima dulu kondisi Anda. Terima dulu kondisi Anda. Ketika Anda sudah menerima kondisi Anda, ya, Anda sadari bahwa Anda memang salah. Anda sadari bahwa Anda memang melakukan suatu kekhilafan, ya. Sadari itu. Kemudian yang ketiga adalah Anda minta bimbingan kepada Allah agar Anda diberi petunjuk sehingga Anda bisa bangkit dari keterpurukan Anda, ya. Selanjutnya Anda pun bisa ganti pergaulan Anda yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi. Anda bisa mencari komunitas baru yang lebih bisa memberdayakan lagi. Anda bisa baca buku, nonton video YouTube yang intinya adalah mendidik Anda, edukasi, dan seterusnya. Yang jelas adalah jangan terlalu menyesali perbuatan dosa Anda atau kesalahan Anda di masa lalu. Karena biasanya orang terjebak dalam cara bertaubat seperti ini. Sesali sewajarnya, minta ampun dengan tulus kepada Allah, dan yakini bahwa diri Anda sudah terampuni. Kan kita tidak tahu apakah Allah sudah mengampuni ataukah tidak atas kesalahan kita. Kalau misalnya kita sama-sama tidak tahunya, lalu kita terus-terusan mikir, ini nanti Allah benar memaafkan saya ataukah tidak ya. Kalau yang dipikirkan itu terus, ya, pasti Anda tidak bisa bangkit. Tetapi kalau misalnya Anda yakin Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni, maka saya harus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup saya ke depannya. Nah, kalau seperti itu maka Anda nantinya bisa bangkit menjadi lebih baik lagi. Baik, itu saja ya sahabat. Semoga apa yang saya share ini berguna, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Bagi Anda yang punya Facebook, saya ada fanspage namanya Saifus Salam, silakan Anda bisa follow. Dan saya juga ada Instagram Saifus_salam, dan ada Telegram juga. Nanti link informasinya saya letakkan di deskripsi video ini ya sahabat. Baik, itu saja. Saya doakan selalu agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.